3. Nah, Assalamualaikum Ya, orang-orang tidak berguna seperti Sakib. hey, kita sama-sama manusia yang tidak berguna berkumpul di Zoom ini. Dalam satu Zoom ini ya, kita ngapa Gib? Ngobrol kita lagi. Rencananya sih maunya child free. Ya, Kemarin sih Nece chat pengen ini free. Ferdi Sambo kenapa dihukum mati. Udah, jangan banyak komentar. Udah, jangan banyak komentar. Antum rakyat Oke, biasa, uang nggak ada, kuliah nggak jelas, masih mau komentari orang-orang tinggi. Jangan. Gimana? Oh, kemarin topiknya apa ya? Kita sebenarnya melanjutkan topik kemarin sih. Bukan melanjutkan sih. Lebih ke arah, karena kemarin ada pihak ketiga dan disiarkan ke publik, kita harus menjaga omongan. Lebih apa ya? Lebih cari aman. Nah, kali ini versi brutalnya, yaitu oh, mindset child free in new phenomenon. Fenomena baru, fenomena mindset child free. child free. Gimana tuh? Child free itu apa sih? Kalau Apa sih kalau child free sendiri? child free itu apa ya? Jadi orang yang udah menikah, dia tuh emang tidak ingin punya anak lah istilahnya. Oke, nggak pingin ya Gak ingin. untuk saat itu atau jangka panjang? Sebenarnya sih kayaknya sih untuk child free sendiri mengacu kepada jangka panjang ya. Karena Jangka panjang, oke. kalau misalnya untuk tidak saat ini biasanya orang-orang akan berbicara KB, tentang ini. penundaan. Apa enggak saya nggak punya nggak mau ingin punya anak dulu di masa sekarang. Dia nggak akan Oke, ngomong saya mau child free dulu sekarang enggak. Biasanya kalau orang ngomong child free biasanya udah patok. Dia nanti bakal child free gitu. udah ti- Biasanya. udah tidak mau kayak wah ribet nih gitu. Jadi lebih kalau misalkan orang mau punya anak akan mikir kayak wah kayaknya nggak dulu deh gitu. Kayak Iya, memperkirakan punya anak kapan berarti ya. Kayak aku betul. pengen punya anak 5 tahun ke depan gitu. Walaupun belum punya istri. Wah, Nah, terus kau gimana Kip? Saya gini, dengan saat ini kau setuju nggak child free? Atau gini lah, kau ngerasa nggak kenapa orang bisa jadi child free? kalau menurutku kenapa orang bisa jadi child free? Pertama, apa? Mereka akan memikirkan ekonomi dia dulu. Setuju, oke. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya dalam pernikahan sendiri pun juga kita nggak cuman asal nikah sah abis itu gitu-gituan. Oke, Tapi apa gitu-gituan? lebih pasti penonton Anda udah pintar lah. Dia tidak bodoh. Tidak usah saya jelaskan. Terus. Nah, sehingga apa ya? Terus sampai mana sih anjing? Yang itu tolol. Maksudnya kan diperkirakan dan pasti kayak Nah, nah, ada sebuah nah itu gitu-gituan gitu. soalnya apa ya? Dalam pernikahan sendiri pun juga banyak diperhitungkan gitu. Apa kalau kita sebagai lakinya, kita pasti harus ngasih nafkah, ngasih apalagi ya, Bertanggung ngasih jawab lah ya. nafkah, bertanggung jawab lah istilahnya. Dan itu juga berlaku nggak cuma kita sendiri, orang lain pun juga. Maksudnya kayak maksudnya istrinya nanti, ceweknya nanti mendampingi dia. Nah, ketika dia punya anak, pasti kan nanti akan bertambah lagi pengeluarannya. Pertama, dia udah menanggung pajak PBB-nya dia sendiri, PBB-nya istrinya, ditambah lagi PBB anaknya. Oke, setuju. Terus yang kedua itu apa ya, mahalnya biaya pendidikan. Oke, setuju. Apa ya, yang dimana pasti dong semua orang tua ingin anaknya disekolahkan yang terbaik. Tidak Enggak. mau Buktinya kau. rata-rata, Oke. Oke, maaf ya. Maaf. rata-rata Bercanda hari ini. ya. Terus. Nah, rata-rata orang tua itu ingin menyekolahkan apa ya, ingin menyekolahkan Prestis lah. anaknya di tempat yang terbaik. Iya, akan tapi apa? Ujung-ujungnya ya tempat yang terbaik pasti memiliki biaya yang tinggi. Setuju Nah, banget. orang tua pun juga akan berpikir, waduh, ntar berkurang nih di tabungan gue gitu. Nah, yang ketiga itu di apa ya? Oh, yang ketiga cara merawat anak itu sendiri. Oke. Banyak, Beda-beda ya. Jadi kayak beda-beda. setuju.
banyak orang tua yang maksudnya mungkin dari beberapa mungkin kita sendiri mengalami gitu ketika kalau kata Anda buat Mhm. apa saya pulang ke rumah ujungnya jadi budak ortu. Nah, berarti kan otomatis Bercanda, dia ke itu rumah bercanda, itu itu malah bercanda. jadi budak. Itu bercanda, bodoh. Ya pokoknya Oke. cara mendidik anaknya pun juga bakal dipikirkan matang-matang gitu, nggak asal ngasih sekolah, ngasih uang, terus tiba-tiba nggak ada kasih sayang, tiba-tiba anaknya narkoboy gimana? Benar, benar, benar. Oh, iya sih. Terus Tapi oke, seks oke, bebas menarik. gitu kan? Oke, menarik sih, menarik. Tapi pernah nggak kita, kadang aku berpikir gitu loh, misalkan kita jadi orang tua nih, misalkan Hmm. aku melihat keluarga kita lah sepertinya. Dia itu selalu memberikan kita uang bulanan, padahal dia tuh nggak memakai apa. Jadi kayak dia Ya, tuh kerja, uangnya buat kita semua gitu loh. Dan dia tuh kayak, menurutku kayak bapakku, hobi nggak punya, rokok enggak, hmm. pulang-pulang bingung, pulang-pulang pusing. Aku kadang berpikir, kadang capek juga jadi orang tua, padahal dia udah tua gitu, loh. Masih mikirin kita itu. Jadi kayak beban itu banyak banget. Setuju nggak? Iya, setuju. Karena ya pasti kalau ketika kita jadi orang tua kita akan melakukan hal yang terbaik buat anak kita. Terlepas anak itu pintar atau enggaknya. Iya, Oke, setuju, setuju. Wah, tapi gimana ya? Emang pusing ya kalau perkara obrolan kayak gini. Karena dibilang child free itu stres lama-lama, Cok. ya Kayak emang. ada pembenaran tapi juga nggak bener itu. Mungkin yang baik lagi karena saat ini kita masih muda, masih wah semangat pengen mukulin, pengen nampolin orang lah. Iya. Nah, sedangkan kalau udah gede kan kayak aduh siapa Cok yang menemani gitu loh. Itu sih. Nah, terkadang kalau misalnya kita berbicara kalau misalnya apa maksudnya Pak kayak ini, kalau misalnya siapa yang bakal menemani ya ketika Oke, kita oke. masa Ha. tua nanti, itu sebenarnya ada panti jompo. Ih, Nah, loh, banyak kok begitu? banyak Kok begitu omongan antum? enggak karena gini, mungkin kalau misalnya seandainya kita apa ya latar belakangnya adalah pengen punya anak, ingin ada yang menemani kita di masa tua. Oke, Tapi kebanyakan juga malah anak-anak menelantarkan orang tuanya ke panti jompo. setuju, Kayak setuju. istilahnya nggak mau ngerawat lah, ya itu baik ketika nanti si anaknya udah menikah dan istri. Apa kalau misalnya menantunya lah, atau enggak mungkin calon pasangannya tuh kayak nggak suka dia deket sama orang tuanya gitu. Iya, iya, iya. Dan Benar-benar. juga dan juga si anak tersebut malah memilih pasangannya gitu kan daripada orang tua yang melahirkan dia. Sehingga ya kebanyakan pun juga ujung-ujungnya apa? Panti jompo. Jadi kayak bentuk kekecewaan nggak sih? Kayak kau itu kutanggung selama mungkin sampai 20-30 tahun, tapi sampai kau mati 30 tahun ke depan, kau berpaling ke orang lain gitu, ya nggak sih? Iya, banyak orang tua yang sedih akan hal itu. Kayak dia mikir, apakah ada yang salah dengan cara didik ya? Mungkin nggak salah, mungkin lingkungan anak tersebut lah yang merubah anak tersebut gitu loh. Anak itu. Nah sehingga kayak ya udah orang tua aku nggak mau ngurus orang tua aku, nanti jompo aja gitu loh. Benar, 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 benar. Emang, aduh, pusing juga ya kalau lama-lama kau dipikir kayak apa ya? Banyak permasalahan yang pelik gitu loh. Makanya baik lagi seperti kita kemarin ngobrolin ya. Kita tuh Hmm, orang yang pintar, orang yang berpendidikan S2. Dia pasti mikir jangka panjang. iya. Cuma ya gitu, kadang asumsi idealis kita nggak bisa diterima oleh orang lain. Jadi kau punya pikiran nggak bisa kau paksain ke orang lain. Cukup kita sendiri, Hmm. kok nggak orang terdekat kita gitu loh. Obrolan obrolan dasar gitu loh. Itu sih. Karena di Indonesia sendiri pun juga apa ya eh, masih kental akan punya anak banyak tuh punya anak banyak itu rezeki. Oke, oke, benar, benar, benar. Nah, tapi kalau seandainya kita ya iya punya anak rezeki, tergantung anaknya dipakai buat apa. Terkadang ada loh beberapa orang tua yang dimana dia memanfaatkan kelucuan anaknya jadi konten. Benar, benar. Oke, oke, oke. Bahkan bahkan ada di satu video gitu. Si anak ngomong ke orang tuanya, buat apa sih bu ngontenin aku mulu? Karena apa ya? Benar, oke. Oke kalau misalnya emang anak itu ingin jadi selebgram ya nggak masalah. Tapi kalau Oke. memang anak itu nggak mau jadi selebgram, maksudnya dipaksa-paksa gitu, mungkin
Biasanya kalau anak kecil kan masih memiliki muka yang lucu, Ah, jeleknya belum kelihatan gitu kan, menggemaskan, menggemaskan. masih menggemaskan gitu. Sehingga kayak banyak orang yang seneng gitu loh. Oke, Apalagi oke. konten-konten kita kan, maksudnya di Indonesia pun seperti itu Oke. konsumsinya. Benar-benar. Jadi kayak benar-benar apa ya? Sebuah marketing untuk apa ya? Gunakan anak sebagai pencari materi. Nah, Iya, tapi menurut setuju gak orang kayak gitu? Atau plus apa? minus? Misalkan kau punya anak, Ah, akan kau gitu kan nggak suatu saat? jadi selebgram gitu. Nah, saya kau akan ya gitulah. Pasti kan ada rasa kebanggaan orang tua ke anak kan kadang berlebihan kan. Mungkin wah anakku nih harus begini biar nanti biar dia jadi orang wah nah kayak gitu loh. Kalau menurutku itu tergantung anaknya sendiri sih. Kalau memang anaknya pengen, emang jalannya dia pengen, ya mungkin aku akan mendorong dia untuk menekuni bidang tersebut. Kayak Oke, misalnya, dia memang aktif di depan kamera, ya udah, tapi akademiknya jelek. Ya berarti mau nggak mau kan kita harus mendorong dia ke apa yang dia suka. benar 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 benar. Oke oke. Nah, akan tetapi kalau misalnya memang dia nggak mau, dia benci tampil di kamera, apa segala macam, kita nggak bisa maksa. Tergantung balik lagi kepada si anak tersebut, mau apa enggak, ada keinginan apa enggak gitu. Kalau misalnya dia ada keinginan, ada ini, berarti ketika dia malas ya memang mau nggak mau kita sebagai orang tua kita akan mendorong dia gitu. Oke Karena apa? oke. Untuk konsisten di bidang yang ingin dia tekuni. Oke oke. Berarti emang berkesinambungan semua ya sebenarnya. Kayak efek domino gitu loh. Kalau Hmm. A dampaknya ke B ke C ke D gitu. Oke. Tapi kau sendiri akan child free nggak? Enggak sih, Oke. Misalnya ini oke lebih ke arah menunda ya. Jadi saya kayak kita menunda gitu. lebih ya Menunda. lebih menunda sih, lebih menunda apa ya? Lebih menunda punya anak lah gitu. Benar. Karena jadi orang tua tuh juga butuh apa ya? Butuh kesabaran yang Mental juga sih. mental yang kuat gitu. Karena kebanyakan pun jujur aja kalau kita lihat di mana di lapangan pun juga banyak loh orang tua yang membuang anaknya Benar benar benar. Kayak atau enggak naruh anaknya ke panti asuhan karena apa? Karena faktor nggak mampu. benar benar benar. Emang aduh ribet ya permasalahan kayak gini. Kayak apa ya? Pusing itu. Semakin dipikir semakin pusing. Tapi kok nggak mikir nggak mungkin. Apalagi kita Betul. sebagai sandwich generation yang kau ngurusi apa Hmm. orang tua kita, adik-adik kita sendiri Ya. itu tuh udah dasar. Nanti nambah istri kita, calon mertua kita dan keluarga Hmm. istri kita itu kayak aduh. Kayak ribet jadi kayak wah banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Oke oke oke. Emang ya begitulah. Ya emang dunia seperti itu ya, jahat ya. Ya, kecuali kalau memang kita terlahir dari keluarga crazy, crazy rich, Nah, kayak benar-benar. Wah, tujuh turunan gitu, pemiliknya pabrik Samsung atau enggak Apple, anaknya nah, Steve Jobs, ya mungkin ya, ya aman. benar-benar. Satu banding berapa lah, tapi faktanya kan tidak semudah itu. Ini Iya, pertanyaan terakhir mungkin. Ini kayaknya kita bikin podcast emang cocok 15 menit, Cok. Kalau dipikir-pikir, oh kayak masih fresh gitu loh. Kalau udah 30 menit, ngelantur, Cok. betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Ini jawab dengan jujur. Orang tuamu child free nggak? Kagak lah. Emang orang tua kau child free? Child free? Aku child Mana free. kau yang child free? Orang tuaku child free. Aku anaknya siapa, Cok? Sat, sat. Bangsat. Yaudah, kayak cukup sekian. Kayak udah. Mungkin gimana ya? Berarti obrolan kita bagus. Cuma karena udah dibahas kemarin. Baru banget. Jadi kayak ngambang, Cok. Kayak ngambang dan juga Udah jelas. udah Kita apa ya? kemarin aku udah tahu persepsimu kemarin. Jadi kayak sakit kayak gini. Aku kayak gini. Jadi kayak Nah, udah paham sekarang menurut kau kemarin. gimana child free itu? Wah, kalau aku chat sih lebih ke arah ya, balik lagi ke pernikahan. Kayak kemarin ya, pernikahan itu Hmm. penting. Kita misalkan aku, jika kalau nikah umur 30, aku tetap pengen punya anak. Sampai 35 punya anak. Tapi kalau nikah di atas 35, tergantung cewekku dan seperti apa. Karena juga jarak anak dan aku terlalu jauh, gimana itu? Takutnya kalau terjadi apa-apa,
aku belum siap, anakku baru masa bertumbuh tapi udah kehilangan aku, bagaimana itu. Kadang balik lagi sih, kita mempertimbangkan gimana anak kita ketika tumbuh tapi itu udah kehilangan, entah Hmm. kita atau istri kita gitu sih. Tapi bukannya kalau misalnya umur mas semakin tua, bukannya pengen punya anak ya biasanya ya? Tapi ada orang yang berpikir bahwa balik lagi kesehatan istri kan berpengaruh. Kayak kalau makanya banyak istilah kalau cewek belum nikah kan perawan tua. Maksudnya kayak kalau kau nggak nikah, kesehatan itu nggak seprima dulu itu. Ah, Masa-masa untuk kau melahirkan tuh kurang. Jadi kau malah sakit. Jatuhnya kalau kena ke istrimu, kalau nggak anaknya sendiri. hmm. Itu. Ya sekarang lihat aja beberapa artis kayak Luna Maya. Ya udah gitu. Ditapik gitu kan. Maksudnya kayak ya Iya. udah gitu loh. Kayak bener-bener mau nikah ya mau, tapi punya anak nggak ya mau, tapi banyak dilematis. Umur dia udah makin tua, tapi juga apa ya, pingin dia nikah sama siapa, belum yang cocok, gitu kan. Jadi kayak nyambung. Pertama belum yang Hmm. cocok, baru nanti di tahap siapa gitu loh. Di tahap nemu aja Iya. belum. Gimana mau menikah? Gimana mau punya anak? Maksudnya kayak banyak level yang akan dihadapi seperti itu sih. Logis gak? Ah, Nah gitu sih. logis, logis. Tapi, Karena nah, biasanya nih kenapa ada penyebab orang tuh punya pasangannya lama? apa? Halo, Kenapa banyak orang yang susah. apa ya untuk punya pasangan tuh lama? Yang pertama, kalau aku pribadiku ya, pertama bisa jadi Ya, apa ya, terlalu banyak pilihan, kita bingung. hmm, Itu. Yang kedua, bahwa jujur makin hari makin orang tuh butuh komunikasi. Perkara hubungan seksual, perkara apa-apa itu kurang, Cok. Saya kayak gini, ada orang nih contoh nih. Orang tuh jelek banget, hmm, gembel kayak nggak punya apa-apa. Tapi kenapa dia punya pacar? Misalkan ada yang mau menikah. Karena ada kalau ya, beberapa orang, cewek itu bisa melihat cowok dari ini orang memang saat ini nggak punya apa-apa, tapi dia ke depan akan punya masa depan. hmm, Dan kita sebagai cowok nggak tahu. Jadi kayak ada orang nih, ah, kayaknya orang gembel, pinter kagak. Contohnya, saya kan ada si A itu kan. ya, Kena lele, kebanjiran. Nah, dia tolol tuh, dia tolol. hmm, Cuma karena istrinya tahu, ini orang pasti punya masa depan. Dia yang tahu cuma istrinya doang. Jadi kayak calon ah, istri, kayak calon tulang rusuk. Sedangkan kita sebagai teman ya, anjing, ini orang tolol, pinter kagak, kuliah gak jelas. Apa yang dipilih? Tapi hanya orang lain. Nah, itu gitu. Dan kita belum ah, menemukan cewek seperti itu. Cek belum nemu ke diri kita. Lebih tepatnya itu sih. Kayak di tahap sampai serius ya. Kalau mungkin pacaran, kau punya pacar lah. Tapi ya, kau kan nggak punya. Jadi kayak di tahap mungkin beberapa cewek tidak melihat aku punya masa depan yang mereka bayangkan gitu loh. Jadi ya udah hmm. di tahap itu terus. Gimana kalau artis? Padahal artis udah duit Udah banyak, kayak, terkenal. Baik lagi ke masa lalu. Kocok lihat masa lalu, ah, kocek lihat masa depan. Udah. Kita lihat, ya kan? iya benar. Nah, kalau cewek lihat kita, wah, ini orang memang dulu parah, tapi dia masa depannya, wah, aku mau sama dia. Tapi kalau cowok, nggak peduli kau keren gimana. Tapi masa lalu buruk, ya gimana itu? Kayak gitu sih. Hmm, Udah, kita akhir ya dari obrolan ini. Nanti kita ngobrol lagi, part dengan topik yang lain. Aku pengen sehari 3 itu, Cok. One day, one podcast. kenapa? Untuk, Ya udah, ya udah. Terima oke, kasih, Sakib. Jadi topik kali terima ini pas per kasih. 20 menit. Jadi emang idealnya seperti itu. Nanti habis ini kita lanjut, oke? Thank you. Oke. Kita part 2.